Halo, halo. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Teman-teman, suara saya jelas ya, teman-teman ya. Suara Bapak putus-putus. Ya, gini, udah. Gimana? Sudah jelas atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Silakan di open kameranya sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini. Silakan bagi teman-teman yang belum meng-on-kan kameranya agar segera meng-on-kan kameranya supaya tentunya nanti saya bisa memonitor apakah teman-teman itu bisa memperhatikan materi atau tidak ya. Karena mungkin nanti di akhir materi kita akan ada tugas studi kasus. Nanti akan dipresentasikan setelah selesai Lebaran ya teman-teman ya. Nanti akan kita bentuk 5 kelompok. Jadi nanti mohon kepada dua kelas. Yang kelas pertama itu kelas Kamis diketuai oleh Rosatul Islami ya. Komtingnya nanti di absen teman-teman di WA siapa yang berhadir dan siapa yang tidak. Nanti mohon dilihat juga bagi yang tidak hadir di Zoom maka jangan mencoba untuk list namanya di grup. Kemudian untuk kelas Wawa juga demikian. Nanti Wawa mohon di absen ya teman-teman yang hadir pada hari ini. Karena saya lihat hari ini baru 28 orang mahasiswa yang hadir. Seharusnya kita itu mahasiswanya berjumlah 40 orang ya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita langsung melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Tentang uji non-parametrik teman-teman ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, saya menginformasikan kepada teman-teman sekalian, karena ini merupakan mata kuliah biostatistik, penuh dengan perhitungan, dan mungkin akan sulit dipahami. Saya memohon kepada teman-teman sekalian ya, ini atas permintaan teman-teman juga dilakukan kuliah secara Zoom, maka harus benar-benar memperhatikan materi. Jadi setiap detik itu diperhatikan apa yang saya jelaskan supaya nanti tidak supaya teman-teman nanti paham seperti itu ya. Dan jika ada yang belum jelas, nanti langsung ditanyakan saja seperti biasa. Baik, uji non parametrik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, kemarin itu kita sudah belajar yang parametrik. Jadi sebelumnya kita sudah memahami juga bahwasanya yang namanya statistik itu ruang lingkupnya itu ada dua, ada statistik deskriptif ya, dan ada statistik inferensia. Nah, apa itu statistik deskriptif? Yaitu statistik yang menggambarkan kondisi sampel. Sedangkan yang inferensia itu adalah statistik yang menggambarkan kondisi populasi, di mana kondisi populasi tersebut nanti dilihat dari keadaan dari sampel. Nah, statistika inferensial itu sendiri dibagi lagi menjadi dua. Ada estimasi dan ada uji hipotesis kemarin ya. Nah, kemudian uji hipotesis itu sendiri dia bisa dilakukan dengan dua uji, yaitu uji parametrik dan uji non parametrik. Uji parametrik itu sendiri adalah uji dengan asumsi datanya itu harus berdistribusi normal. Dan sumber datanya juga harus dari data yang bersifat rasio maupun interval. Maksud dari data rasio apa ya? Data angka seperti itu ya. Contoh seperti berat badan, tinggi badan, HB, Z-score, dan data-data lain dalam bentuk angka. Itu merupakan data rasio. Nah, data rasio ini adalah data yang angka nolnya itu memiliki makna. Berbeda dengan data kategorik, angka nol itu tidak memiliki makna. Nah, itu adalah syarat ataupun asumsi dari uji parametrik. Nah, uji parametrik itu sendiri kan terbagi lagi ya menjadi beberapa uji statistik. Ada kemarin uji set,
kita sudah belajar uji T ya. Kemudian ada satu lagi uji F. Nah, ini nama lain dari uji ANOVA, teman-teman. Jadi uji ANOVA ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan uji T. Karena jika uji Z maupun uji T itu ada satu sampel dan dua sampel, maka uji F atau uji ANOVA itu terdiri dari banyak sampel. Jadi bisa saja data independen satu sampel maupun dependennya menjadi banyak variabel atau banyak sampel, karena ANOVA ini dia sifatnya itu distribusi sampelnya itu lebih banyak ketimbang uji Z dan uji T, teman-teman. Jadi uji F itu sendiri nanti akan kita pelajari pada saat kuliah luring di kampus setelah Lebaran. Nah, kemudian satu lagi ada uji non parametrik. Juga sama, uji non parametrik itu dia terbagi lagi ke dalam beberapa uji. Ada uji chi-square, Spearman, bukan Superman ya, tapi Spearman. Jadi kita lihat. Kemudian ada person correlation dan beberapa uji-uji lainnya yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk hari ini kita lebih berfokus kepada uji chi-square atau chi-kuadrat, teman-teman ya. Nah, ini merupakan uji yang paling sering digunakan oleh mahasiswa pada saat membuat skripsinya. Mereka menggunakan desain cross-sectional. Lalu untuk uji hipotesisnya dia biasanya menguji dengan uji non-parametrik atau uji chi-square. Jadi uji yang paling umum digunakan adalah uji chi-square. Bahkan saya juga S1 juga menggunakan chi-square, S2 juga dulu menggunakan chi-square. Namun untuk pembahasannya lebih dalam lagi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa pembagian statistika inferensial itu terdiri dari dua uji ya, ada parametrik maupun non parametrik. Nah, saya tidak akan menjelaskan lagi asumsi-asumsi parametrik karena tentunya teman-teman sudah paham ya. Asumsi non parametrik itu ya tentunya dia harus datanya harus berdistribusi normal. Bagaimana cara menentukan distribusi normal atau tidak normal? Ayu Ananda, masih ingat nggak? Apa, Pak? Bagaimana cara menentukan data tersebut normal atau tidak normal? Menggunakan uji apa? Ada yang masih ingat untuk menentukan apakah data tersebut normal atau tidak normal itu menggunakan uji apa? Kolmogorov Smirnov bukan, Pak? Ya, itu salah satu uji normalitas data, teman-teman ya. Uji Kolmogorov Smirnov, ada uji Sweetness, dan ada uji atau pakai Kiki plots ya, yang biasa kita sering uji di SPSS. Nah, dia harus berbentuk seperti itu asumsinya. Jadi wajib berbentuk interval ataupun ratio. Nah, ini diingat betul-betul teman-teman ya, jangan sampai lupa bahwasanya asumsi parametrik itu wajib datanya itu harus berdistribusi normal dan data tersebut bertipe interval maupun ratio. Nah, ukuran sampelnya kan sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin, kalau untuk yang di atas 30 maka dia dilakukan uji Z seperti itu ya. Maka jika di bawah 30 maka baiknya dilakukan uji T. Nah, apakah misalkan di bawah 20 itu dilakukan uji Z? Bisa tidak? Ya bisa saja teman-teman, nggak masalah. Namun direkomendasikan itu lebih baik menggunakan uji T. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang statistika non parametrik yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau statistika parametrik itu membutuhkan asumsi-asumsi normalitas, maka yang non parametrik tidak membutuhkan asumsi normalitas. Kenapa ya? Karena tentu bentuk distribusinya itu adalah data yang dikotomi. Jadi bukan data apa namanya? Bukan data kuantitatif maupun dia adalah data kualitatif ya, teman-teman. Nah, kemudian dia juga tidak memerlukan uji hipotesis yang berhubungan dengan parameter-parameter populasinya. Jadi kalau uji parametrik itu kita menggambarkan kondisi sampel lalu kita nisbahkan ya ke kondisi populasi seperti itu. Jadi mendeskripsikan populasi dari sampel. Nah, sedangkan yang non parametrik itu tidak perlu kita apa namanya
eh, eh, melihat kondisi populasi dengan sampel. Jadi memang kalau sampel itu adalah populasinya. Nah, oleh karena itu teknik ini dikenal juga dengan distribution free statistik atau asumsi free test ya teman-teman. Jadi tidak ada jadi yang kita ambil sampel itulah populasinya seperti itu. Jadi berbeda dengan kalau parametrik itu yang sampel maka uji hipotesisnya untuk populasi. Tapi kalau non parametrik itu ya ujinya untuk sampelnya itu adalah populasinya gitu. Nah, kemudian ini mungkin teman-teman bisa dibaca lagi nanti ya, karena saya akan berfokus kepada langsung perhitungannya. Nah, nanti ada studi kasusnya, teman-teman. Jadi ini saya akan membahas secara sekilas, ada perbedaannya ya kalau untuk yang paling mudah dibedakan adalah dari segi skala pengukurannya. Jadi kalau parametrik itu skala interval maupun ratio, sedangkan yang non parametrik itu nominal maupun ordinal. Dan saya sangat berharap sekali semoga teman-teman masih mengingat ya beda antara data nominal, ordinal dengan skala interval maupun ratio. Saya akan bertanya kepada salah satu mahasiswa. Coba saya bertanya kepada siapa ya? Kepada Oita. Oita, apa perbedaan antara skala interval dengan skala ratio dengan skala nominal? Apa bedanya skala nominal dan ratio? Oita, apa bedanya Oita? Lupa, Pak. Nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi. Ada yang ingat nggak? Apa beda antara data nominal, ordinal dengan interval maupun ratio? Tadi baru saya sebut ya, data ratio itu data seperti apa? Apa bedanya teman-teman? Apa bedanya? Zadam apa bedanya? Bambang ada nggak? Bambang mana Bambang? Zadam ada? Apa bedanya? Siapa lagi nih? Pelita mana Pelita? Iya, Pak. Ya, apa bedanya Pelita? Kalau yang rasio tuh angka ya, Pak, berbentuk angka. Iya. Kalau nominal? Kalau yang nominal tuh berbentuk misalnya kayak perempuan, laki-laki, benar, salah gitu. Iya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalau skala pengukuran yang ratio maupun interval itu adalah data yang bersifatnya angka. Jadi angkanya itu mempunyai nilai. Contohnya tinggi badan. Tinggi badan misalkan 135 cm dan 135,5 cm. Tentu yang paling tinggi itu 135,5 cm. Dia memiliki nilai ya. Nah, sedangkan yang non parametrik itu yang skala nominal dia tidak memiliki nilai. Ya, seperti perempuan, laki-laki, stunting, tidak stunting ya. Pendapatan rendah tinggi, apalagi ada pendidikan ibu rendah tinggi seperti itu. Kemudian pekerjaan ibu, bekerja tidak bekerja. Nah, itu adalah data yang non parametrik. Data bentuknya itu distributif atau prevalensi. Nah, data-data seperti itu nantinya itu bisa dikotomi. Arti dikotomi itu dibuat kodenya. Misalkan kalau dalam analisa statistik itu sebelum kita analisis, dan pada C-square juga harus kita buat kode-kodenya ya, harus kita hitung. Jadi misalkan yang bekerja itu nanti kita buatkan dengan kode 1, kemudian yang tidak bekerja kita buat dengan kode 2. Nah, itu namanya dikotomi. Nanti kita akan lihat ya contoh-contohnya. Nah, kemudian yang jumlah sampel yang parametrik itu biasanya jumlah sampelnya besar, kemudian yang non parametrik jumlah sampelnya sedikit atau kecil. Nah, apakah uji non parametrik itu, misalkan uji non parametrik itu besar contohnya, apakah tetap bisa dilakukan? Ya tetap bisa teman-teman. Namun ini kebiasaan ya, kebiasaan kalau jumlah sampel parametrik itu besar, kalau non parametrik kecil. Nah, saya tidak akan membacakan ini lagi. Nanti teman-teman boleh membaca ini dengan di slide saya ya. Jadi apa keuntungan dan kelebihannya. Jadi saya langsung ke fokus pada
perhitungannya nanti atau contoh studi kasusnya. Nah, ini sama juga penjelasan seperti tadi, syarat pemilihan uji statistik itu jika parametrik maka tentunya dia datanya harus berdistribusi normal ya, maupun sebaliknya. Nah, ini teman-teman, jadi perbedaan antara parametrik dan non parametrik itu, kalau uji parametrik itu sendiri teman-teman bisa melihat di tabel ini bahwasanya, coba saya menggunakan ini ya, EndNote ini biar lebih ini ya. Sebentar, saya menggunakan Spotlight paling mudah ya. Saya coba menggunakan pen teman-teman ya. Ntar saya coba. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, ini parametrik. Ini ada t-test, ada z-test, ada pi-test ya. Ini kalau untuk dua data ini t-test kan ada dua ya. Ada satu sampel dan dua sampel. Dan dua sampel itu kan terbagi lagi dia. Dua sampel itu terbagi ke parity test dan independent test. Nah, ini nanti kita akan melihat, akan menganalisa di SPSS. Nah, kemudian kalau non parametrik ada Mann-Whitney, ada Kolmogorov ya, sebenarnya bukan hanya untuk uji normalitas ya, tapi kalau tes Kolmogorov ini juga bisa digunakan untuk non parametrik. Nah, kemudian Wilcoxon, ada Fisher exact. Nah, ini nanti kita lihat apa beda antara Fisher exact dan chi-square. Ada McNorman, ada Kruskal, ada ANOVA range, kemudian Friedman test, Spearman range, Kendall kontingensi dan lain-lain. Nah, kalau kita belajar satu persatu tentu teman-teman tidak cukup waktu ya. Makanya sebenarnya kalau pembahasan untuk biostatistik itu sangat luas sekali teman-teman. Jadi bahkan di universitas yang sudah saya jejaki itu, bahkan ada mata kuliah statistik parametrik itu dibedakan ya antara statistika parametrik dan non parametrik. Kalau kita kan biostatistik dibahas semua, sehingga ya kita harus memilah mana kira-kira yang sering digunakan. Nah, sehingga saya memilih di sini analisa chi-square untuk pertama dibahas karena ini paling sering digunakan di dalam uji-uji statistik, utamanya pada desain cross-sectional. Nah, baru kita masuk ke ranah dari chi-square itu sendiri. Apa itu chi-square ya? Chi-square adalah atau chi kuadrat teman-teman ya. Jadi ada sebagian menyebut chi-square, ada sebagian menyebut chi kuadrat karena sebenarnya sama saja. Ada yang menyebutkan independensi chi-square. Jadi sama, nggak ada beda. Cuma penyebutan saja yang berbeda. Nah, apa itu uji chi-square? Yaitu pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi, ya, sampel yang benar-benar terjadi, yang selanjutnya disebut dengan frekuensi observasi dan dilambangkan dengan FO, teman-teman. Nah, ada yang melambangkan dengan FO saja, ada juga sebagian yang melambangkan dengan O. Jadi kalau teman-teman mau baca di internet mungkinnya atau di buku, mungkin buku dari UI atau buku dari UGM atau buku dari luar negeri, mungkin ada yang menggambarkan frekuensi observasi atau ekspektasi ini dengan FO, ada juga yang menggambarkan dengan O, tapi sama saja. Dengan frekuensi harapan yang didasarkan atas hipotesis tertentu pada setiap kasus. Nah, selanjutnya disebut dengan frekuensi harapan ataupun probability frequency ya, frekuensi probability. Jadi probabilitas frekuensi. Itu dilambangkan dengan FE atau dilambangkan juga dengan E. Jadi jangan bingung teman-teman ya ketika nanti ada misalkan rumus chi-square itu O kurang E ataupun FO kurang FE itu sama teman-teman, nggak ada beda. Kita lihat langsung ke contohnya. Jadi teman-teman mohon fokus ya kalau sudah sampai ke bagian ini teman-teman ya. Oke, saya akan coba nutup ini dulu. Saya EndNote lagi sekali lagi. Oke. Nah, ini chi-square kan untuk menguji apakah
Jadi tadi untuk menguji apakah ada hubungan antara baris dengan kolom pada sebuah tabel kontingensi. Data yang digunakan adalah data kualitatif tadi ya. Jadi data kualitatif itu ya data nominal, data ordinal. Nah, rumus chi-square ini sendiri atau x kuadrat itu sigma dalam kurung O. Ini dalam kurung O ini FO juga bisa ya teman-teman ya. FO kurang E atau FE pangkat 2 per E. Di mana EO itu atau FO adalah skor yang diobservasi dan E itu sendiri adalah skor yang diharapkan. Ya, atau expected atau probability score. Nah, kemudian nanti keputusan statistiknya itu, jadi jika X hitung lebih kurang, maka H0 diterima. Ini berbeda ya dengan T tabel maupun Z tabel. Kalau Z tabel itu jika kalau uji T maupun uji F, jika lebih kurang dari T ataupun Z tabel, maka H0 ditolak ya. Kalau ini dia kebalikannya teman-teman ya. Kebalikan dari uji T maupun uji Z. Jadi jika X kuadrat ataupun X hitung di bawah X tabel, maka H0 diterima. H0 diterima dan HA tentu ditolak. Nah, jika X kuadrat hitung lebih dari X tabel, maka H0 ditolak. Jadi kebalikan dari keputusan statistik dari uji T maupun uji Z. Nah, uji T itu kan dia mencari dari derajat frekuensi. Uji chi-square juga sama. Dia mencari derajat frekuensinya atau derajat bebasnya teman-teman ya. Jadi derajat bebasnya rumusnya itu kolom kurang baris kali baris kurang 1. Kolom kurang 1 maaf kali baris kurang 1. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, tadi kan chi-square menguji apakah ada hubungan antara baris dengan kolom pada satu tabel kontingensi. Ya kan, mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan info ataupun materi tentang tabel kontingensi di mata kuliah epidemiologi ya. Terutama pada saat materi tentang odds ratio maupun prevalence ratio, relative ratio dan lain-lain. Semoga teman-teman sudah paham apa itu odds ratio ya. Nah, kita mengulang kembali apa itu tabel kontingensi, teman-teman. Tabel kontingensi merupakan tabel yang terdiri dari dua variabel. Dari ini kan ada tabel di bawah ini. Jadi ada dua variabel. Variabel pertama itu jenis kelamin ya. Dan variabel kedua tingkatan sekolah. Oke, teman-teman paham ya. Jadi terdiri dari dua variabel. Ada tabel variabel jenis kelamin dan variabel tingkat sekolah. Ini dua variabel berarti ya. Dan setiap variabel terdiri dari beberapa kategori, dua atau lebih dua kategori. Nah, ini variabel A atau kita variabel 1 ini kan jenis kelamin, dia memiliki dua kategori. Ada kategori laki-laki dan kategori perempuan. Sedangkan tingkat sekolah dia memiliki tiga kategori. Ada kategori SD, ada kategori SMP dan ada kategori SMA. Lebih dari dua kategori ya. Nah, ini contoh dari tabel kontingensi 2 kali 3. 2 ini dari mana ya? 2 dari kategori laki-laki perempuan. Sedangkan yang 3 adalah kategori SD, SMP, SLTA. Di mana jumlah baris itu terdiri dari di bagian ini. Sedangkan jumlah kolom itu terdiri di bagian bawah. Nah, misalkan kita coba contoh cari DF-nya ya. DF ini kan derajat bebas atau derajat frekuensi. Berarti kolom kurang 1. Berarti kolom ada berapa? Kolom ada berapa ini? Ada 3, Pak. Ada 3, Pak. Kalau baris? Baris ada 4. Ada 2, Pak. Baris salah teman-teman ya. Kolom itu adalah bagian bawah ya. Ini kolom laki-laki dan perempuan adalah kolom teman-teman. Sedangkan baris itu adalah ke Samping. Iya, jadi jangan salah teman-teman. Jadi kalau kolom itu ke bawah, sedangkan yang baris itu ke samping. Berarti di sini kalau cara mencari DF-nya berarti 2 kurang 1. 1 ya tentunya ya. Kemudian baris
3 kurang 1, 2. Berarti 1 kali 2, sehingga DF-nya adalah 2, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya? Jadi misalkan tabel ini, SLTA-nya saya hapus, teman-teman. Ya, SLTA-nya saya hapus, maka tabel kontingensi ada berapa? 2 kali berapa? Jadinya 2 kali berapa? 2 kali 2. 2. Ya, 2 kali 2. Kenapa ya? Karena kategorinya 2 di bagian apa namanya? Di bagian faktor resikonya, selanjutnya di bagian risikonya itu ada 2 variabel, ada 2 kategori. Karena SLTN yang saya hapus. Nah, sehingga di sini juga akan berbeda, teman-teman ya, di DF-nya ini. Nah, ini coba saya ini adalah hasil uji atau hasil penelitian ya, hasil survei. Di sini ada 2 kolom ya, ada 2 variabel tentunya ya. 2 variabel itu adalah variabel status anemia dan variabel kejadian BBLR. Lalu buat tabel kontingensi. Oke, teman-teman, saya coba buat tabel kontingensi dari data ini. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ya. Jadi karena kita tidak ada papan tulis, jadi saya menggunakan media Microsoft Word supaya nanti teman-teman itu bisa paham ya cara membuat tabel kontingensi dari data yang tersedia. Teman-teman, kalau saya cepat ya mohon disampaikan saja ya, supaya nanti saya mungkin bisa lebih lambat menjelaskan. Karena tentunya memahami di Zoom ini akan lebih sulit ketimbang bertemu secara langsung. Saya coba kembali ke teman-teman, apakah bisa terlihat dua tab ini? Ada tabel kontingensi. Bisa ya? Sebelahnya ada. Bisa, Pak. Oke. Coba. Oke, saya akan mencoba membuat tabel kontingensi di sini ya. Di sini ada, coba saya buat seperti ini. Nanti saya bisa menambahkan ya, bisa insert. Saya coba mindahkan ini dulu. Oke. Jadi teman-teman mohon diperhatikan baik-baik teman ya, cara saya membuat tabel kontingensi. Kemudian ini agak sulit, ini saya pindah ke sini aja. Saya insert ya, karena masih butuh banyak tabel juga. Layout, saya insert ke samping lagi, ke bawah lagi. Oke, cukup. Di sini status anemia. Ya, ini variabel A ya tadi ya. Kemudian di sini ada kejadian ya, Dian BBLR ya. Oke, saya coba delete. So make cell. Lalu di sini ada iya dan tidak ya. Ada 2 kategori teman-teman ya. Ada kejadian BBLR itu ada 2 kategori, sedangkan yang satu lagi ada 2 kategori. Iya dan tidak. Sama-sama 2 kategori. Lalu di sini ada jumlah. Lalu di sini juga ada jumlahnya. Yang nggak penting saya hapus saja. Di sini juga saya hapus, teman-teman. Kemudian saya akan saya coba eraser yang bagian ini. Ya, kemudian di bagian ini juga saya eraser kan. Lalu jumlah. Oke. Oke, sudah teman-teman ya. Ini bentuk dari tabel kontingensi. Karena ini 2, berarti berapa nih? Berapa kali berapa nih tabel kontingensinya? Berapa? Tabel kontingensi? 2 kali 2, Pak. Ya, 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Oke. Selanjutnya saya akan merapikan sedikit. Saya akan memperbesar supaya teman-teman itu bisa melihat dengan jelas ya. Oke. Nah, ini adalah risiko, faktor risiko ya. Tabel kolom adalah tabel risiko.
Ingat teman-teman ya, atau faktor resiko. Faktor risiko, bukan resiko ya, bahasa Indonesianya itu risiko. Kemudian baris, tabel baris adalah tabel risiko. Ya, risiko itu sendiri atau penyakitnya. Nah, ini diingat betul-betul teman-teman ya. Dan saya kira sepertinya teman-teman sudah dapat materi ini di mata kuliah epidemiologi. Nah, baru kita masukkan datanya teman-teman. Di sini status anemia ya dan kejadian BBLR ya. Ya kita hitung ya. Kita hitung yang status anemia ya dan kejadian BBLR ya itu ada berapa? Berarti ada satu ya, ini satu. Kemudian ada 2, ada 3. Oke. Kemudian yang ya mana 2? Mana lagi? Ada di kolom 7 ya. Ada 4 ya. Ada 5, ada 6. Kemudian ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. 10 ya berarti ya. Yang ya ini ya berarti ada 10 teman-teman ya. Oke, 10. Selanjutnya kita lihat yang ya dan tidak. Ya dan tidak. Mana ya dan tidak? Kita lihat lagi. Iya dan tidak. Di sini tidak ada. Ada 1 di sini ya. 1. 2, Pak. Ada 2. 1 lagi mana? Di nomor 6. Cuma 1, Pak. Ini bukan iya dan tidak, tapi tidak dan ya. Jangan salah-salah paham teman. Jangan dibalik-balik, nggak boleh. Berarti 1 ya. Oke. Sehingga jumlah barisnya ada 11 teman-teman ya. 10 tambah 1 sama dengan 11. Lalu kita cari yang tidak. Tidak ya. Mana tidak ya? Ada 1 ya. Di 1 Pak di baris 6. Baris cuma 1 ya teman-teman ya. Oke. Iya, Pak. Lalu yang tidak ada berapa teman-teman? Ada 1, ada 2, 5, Pak. 5. Ada 5, Pak. 4, 5 sama 11, 12, 17. Ya, ada 4, ada 11, 12 dan 17. Sehingga totalnya di sini ada 5 ya. Nah, kita jumlah kolomnya yang itu yang BBLR berarti ada 11. Sedangkan yang tidak BBLR itu ada 6. Kemudian yang status anemia, yang anemia itu ada 11 orang, yang tidak anemia ada 6 orang. Sehingga kita jumlahkan 11 tambah 6 ini sama 17. Juga sama teman-teman ya, 11 tambah 6 juga 17. Coba lihat kita datanya, benar nggak ada 17 sampelnya? Benar ya teman-teman ya? 1, 2, 3, 4. Cara memastikannya tabelnya sudah benar. Jadi dilihat bagian ini jumlahnya apakah sudah pas 17 orang atau bahkan kurang ya. Kalau kurang berarti tentunya perhitungannya salah teman-teman. Nah, kita sudah dapat tabel kontingensinya ya. Ini cara membuat tabel kontingensinya teman-teman ya. Jadi ini mohon diingat karena nanti kita akan lebih banyak memahami tabel kontingensi itu sendiri. Paham ya teman-teman? Ada yang nggak paham nggak? Sepertinya paham semua ya, karena mudah dipahami. Oke, saya lanjut karena teman-teman sudah paham. Berarti atau saya coba pindahkan kemari aja ya, ke slide ini ya, karena di slide ini belum ada. Maaf, jadi saya tambahkan slide. Oke. Nah, ini tabel kontingensinya. Lalu saya copy lagi supaya teman-teman nanti nggak lupa ya. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke slide 13, teman-teman. Oke, ini adalah tabel kontingensi dari hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, baru kita nanti, karena jika teman-teman sudah paham apa itu tabel kontingensi, maka untuk kedepannya ini slide ini akan lebih mudah dipahami, teman-teman. Oke, kemudian uji independensi chi-square ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang chi-square, ada yang menyebutkan uji independensi chi-square, sama saja teman-teman.
Atau nama lainnya adalah uji chi-square untuk asosiasi atau association. Maksudnya di sini adalah asosiasinya ini adalah kan, nah asosiasi itu akan berhubungan ya, hubungan. Makna dari asosiasi itu adalah hubungan. Jadi hubungan antara variabel X dengan variabel Y, teman-teman. Jadi ada dua sampel di sini ya. Jadi kalau T itu kan ada satu sampel, ada dua sampel. Kalau uji Z, uji T. Kalau chi-square itu hanya dua sampel. Jadi tidak ada pernah kejadian chi-square satu sampel. Jadi sampel A itu disebut dengan X, sampel B itu disebut dengan Y. Jadi ada variabel X dan variabel Y. Jadi kalau kita lihat contoh tadi, ada variabel anemia, ada variabel BBLR, maka variabel anemia itu adalah variabel X ataupun variabel faktor risiko, sedangkan yang BBLR itu adalah variabel Y. Dia merupakan variabel risiko itu sendiri. Nah, kemudian digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan di antara dua variabel kategoris ya. Tadi kan variabel kategoris ya teman-teman ya. Kalau anemia itu ada tidak, dan BBLR itu ada dan ada tidak. Itu kan variabel kategoris, bukan variabel angka. Nah, kemudian asumsinya kedua variabel diukur dalam skala ordinal maupun nominal. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwasanya chi-square itu datanya wajib berbentuk skala ordinal ataupun nominal, teman-teman. Nah, kemudian kedua variabel terdiri dari beberapa kelompok. Ya, tadi kategori ya, kelompok ini kategori. Tadi ingat ya, jadi kalau variabel anemia ada dua kategori ya tidak, BBLR ya tidak, dua kategori. Jadi sama seperti yang awalnya tadi, ada dua kategori. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian syarat lain uji independensi itu chi-square, tidak ada sel yang nilai frekuensi kenyataannya 0. Tadi kan kita sudah ada tabel kontingensi di sini ya. Jadi coba ini tabel kontingensinya teman-teman. Maka syarat chi-square di sel ini namanya sel ya. Kolom ini namanya, kolom dan baris ini namanya sel, teman-teman. Jadi di dalam ini tidak boleh ada yang angka 0. Jadi jika nanti ditemukan ada yang angka 0, maka tidak bisa dilakukan uji chi-square, teman-teman. Nah, kemudian bila tabel kontingensi 2x2, ya ini tabel kontingensi 2x2 ya, maka tidak ada sel yang frekuensi harapannya kurang dari 5. Ada tidak yang kurang dari 5 di sini? Ada ya, ada 2 ya, ada 2. Wah, di sini ada 1 dan ada di sini ada 1, dan ada 1. Berarti tidak bisa kita lakukan uji chi-square, teman-teman. Kenapa? Ya karena di dalam ini ada sel yang angkanya itu berjumlah 1. Maka dia tidak bisa dilakukan uji chi-square itu sendiri. Nah, bila tabel kontingensinya 2x2, lebih dari 2x2 maksud saya, maka persentase sel yang frekuensi harapannya kurang dari 5, maka tidak boleh lebih dari 20%. Jadi jika nanti ada tabel 2x3 atau kontingensinya 3x2 seperti di awal saya jelaskan tadi, maka dia tidak boleh lebih dari 20%. Misalkan ada satu tabel yang 5 contohnya, maka cukup 1 saja. Atau 2, maaf, di bawah 5 kan ada 2, 3 dan lain-lain, ada 4. Misalkan ada 4 atau 3, cuma 1 saja di situ. Cuma 1 tabel atau 2 tabel paling kurang. Jadi kalau lebih dari itu tidak bisa dilakukan chi-square, teman-teman. Tapi biasanya ini syarat bukan wajib, teman-teman ya. Kalau memang nanti ada misalkan tetap boleh dilakukan uji chi-square. Namun lebih baik tidak dilakukan jika ditemukan asumsi-asumsi yang ada di keterangan 2 maupun keterangan 3. Nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas, teman-teman. Nah, misalkan nah ini kan sudah saya jelaskan tadi ya. Misalkan di tabel 2x2 ya, seperti yang
ini tadi, ini kan tabel 2 kali 2, ditemukan ada angka yang di bawah 5 di dalam sel ini, maka dia bukan digunakan uji chi-square, tapi dia digunakan Fisher's exact test. Nah, ini bedanya teman-teman ya. Jadi jika nanti ditemukan di dalam sel itu ada angka yang di bawah 5, maka dia arahnya ke Fisher exact test. Jadi kalau kita lihat di sini di tabel yang kontingensi 2 kali 2 ini, maka asumsi chi-square tidak terpenuhi sehingga data ini yang 17 orang tadi mau tidak mau harus dilakukan Fisher test. Nah, hari ini kita tidak belajar Fisher exact test, kita lebih berfokus kepada chi-square teman-teman ya. Ini nanti bisa dibaca-baca. Saya langsung lanjut saja teman-teman ke yang pertama ya. Tadi kan ada beberapa untuk chi-square kan ada beberapa tabel ya. Ada yang tabel kontingensi 2 kali 2, ada yang 2 kali 3 ataupun 3 kali 2. Nah, untuk yang tabel kontingensi 2 kali 2, kita langsung lihat contoh soalnya teman-teman ya. Nah, contoh soal, Pak Mulyadi adalah seorang researcher dari Universitas Komar. Ia terkenal dengan hasil-hasil penelitiannya yang sering disitasi oleh orang luar negeri. Saat ini dia sedang melakukan penelitian terbaru bekerja sama dengan Oxford University. Pak Mulyadi bersama rekannya sedang melakukan riset tentang apakah ada hubungan antara gender atau jenis kelamin dengan pengetahuan. Berarti ada berapa variabel teman-teman? Ada dua variabel ya. Ya, variabel X-nya adalah variabel gender, jenis kelamin. Sedangkan variabel Y adalah variabel pengetahuan. Jadi dua variabel di sini. Untuk membuktikan hal tersebut, maka Pak Mulyadi beserta rekannya mengambil sampel sebanyak 25 sampel dari kampus utuh. Pak Mulyadi membagikan variabel pengetahuan menjadi dua kategori, yaitu pengetahuan baik dan buruk, dan variabel gender menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil penelitiannya adalah pada tabel yang di samping. Tingkat kepercayaan peneliti adalah 95%. Lalu di sini gender ya, ada pengetahuan. Kalau laki-laki saya kodekan dengan 1, ini ya. Jadi di dalam tabel ini boleh saya tulis laki-laki, boleh saya tulis perempuan, namun baiknya itu ditulis dengan kode, dikotomi namanya. Jadi kategori dibuat angka. Jadi data yang dikotomi. Jadi laki-laki saya buat kode 1, perempuan saya buat kode 2. Lalu pengetahuannya di sini ada baik dan buruk ya, buruk dan baik. 1 saya buat buruk dan 2 saya buat baik. Pak, pertanyaannya apakah boleh nggak Pak saya gunakan 2 perempuan dan 1 laki-laki? Nggak apa-apa, silahkan teman-teman. Ya, ataupun pengetahuannya 1 baik, 2 buruk, nggak apa-apa juga, silahkan. Jadi tidak masalah. Ya, karena kenapa? Kembali kepada prinsip non parametrik bahwa kembali kepada prinsip nominal, data nominal dan ordinal. Angka itu bukan angka yang bermakna. Bukan angka yang bermakna sama seperti yang parametrik. Jadi kalau parametrik itu tidak bisa responden A misalkan tinggi badan 130 cm, responden B tinggi badan 150 cm, kita tukar mereka, nggak boleh. Karena nanti akan berbeda dari hasil persepsinya. Jadi kalau yang kategori ini boleh. Lalu langkah pertamanya kan menyusun hipotesis teman-teman ya. Seperti biasa, maka H0-nya tidak ada hubungan atau berdisosiasi signifikan antara gender dan pengetahuan, sedangkan HA-nya ada hubungan atau berdisosiasi signifikan antara gender dan pengetahuan, teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah bisa dibalik? H0-nya menjadi ada hubungan, HA-nya menjadi tidak ada hubungan. Tidak bisa, teman-teman. Ini yang membedakan antara t-test, z-test dengan chi-square test. Kalau z-test ataupun t-test itu melihat arah kiri apakah dan arah kanan, pada chi-square itu sendiri dia tidak lihat arahnya kemana. Jadi H0-nya tetap tidak ada hubungan, HA-nya tetap ada hubungan. Nah, ini satu titik yang harus teman-teman pahami dan ingat ya. Karena memang teman-teman saya juga memahami ya, karena memang kalau untuk memahami semuanya itu akan lebih pusing ya. Apalagi mengingat yang kemarin itu kok kayak gini, sekarang kok berbeda lagi. Ya, seperti ini. Jadi sudah kaedahnya atau peraturannya seperti ini.
Jadi H0-nya itu tidak ada hubungan dan H-nya ada hubungan. Jadi ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y, di mana variabel X ini adalah gender dan variabel Y adalah pengetahuan. Kemudian yang H-nya ada hubungan, yang H0-nya tidak ada hubungan ya. Nah, pertanyaan lagi, apakah boleh enggak Pak saya tukar antara variabel X itu menjadi pengetahuan lalu variabel Y jadi jenis kelamin? Jawabannya tergantung dari peneliti. Jadi penelitinya ingin melihat apakah ada hubungan. Jadi jenis kelamin ini bisa mempengaruhi pengetahuan enggak? Jadi kalau kata-kata seperti itu, maka tentu variabel X-nya itu adalah variabel dari gender. Atau misalkan saya ingin melihat apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku. Ya tentu variabel X-nya itu adalah variabel pengetahuan. Karena kenapa? Karena pengetahuan itu bisa mempengaruhi perilaku. Jadi ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Ya, yang mempengaruhi itu variabel X dan yang dipengaruhi itu adalah variabel Y, teman-teman. Nah, itu yang harus diingat, teman-teman ya. Jadi tergantung dari peneliti apakah dia itu menggunakan faktor risikonya atau variabel X-nya itu adalah variabel jenis kelamin ataupun pengetahuan. Itu tergantung dari peneliti. Namun dalam hal ini saya sebagai peneliti, gender ini adalah merupakan variabel X ataupun variabel yang mempengaruhi ya, atau variabel independen kalau nanti teman-teman sudah belajar Metopel. Oke, bagaimana penyelesaiannya teman-teman? Kita lihat contohnya. Oke, pertama ini saya bawa kemana ya supaya ini tidak nampak, ke atas saja ya. Oke, langkah tadi sebentar saya kembali tadi. Oke, langkah pertama tadi menentukan hipotesis ya. Maka langkah kedua, cari frekuensi harapan. Cara mencari frekuensi harapan, langkahnya adalah tabel ini ya, tabel hasil penelitian. Ini kan tabel hasil penelitian tadi ya. Oke. Tabel hasil penelitian ini kita masukkan ke dalam tabel kontingensi ya. Teman-teman sudah paham ya cara memasukkan data ini ke tabel kontingensi. Nah, ada di sini ada 2x2 teman-teman ya, 2x2 tabel kontingensinya. Lalu setelah itu baru kita kelompokkan, kita buat kelompoknya. Laki-laki yang buruk, ini kan laki-laki buruk ya. Ini variabel kolomnya laki-laki, variabel barisnya buruk. Jadi X-nya laki-laki, Y-nya buruk. Nah, maka di sini saya tulis laki-laki buruk. Laki-laki buruk ya, pengetahuannya buruk. Maka di sini 8 ya, dari tabel 8 ini. Selanjutnya yang perempuan, laki-laki baik. Laki-laki dan baik. Ada berapa jumlahnya? Ada 4 ya. Maka di sini kelompok laki-laki baik ada 4. Lalu perempuan buruk. Perempuan buruk. Perempuan buruk. Ada 6. Di sini juga ada 6 saya buat. Oke. Kemudian perempuan baik. Perempuan baik di sini perempuan baik ada 7, maka di sini ada 7. Nah, setelah itu langkah kedua adalah saya mencari FH. Ini masih kosong sebenarnya. Ya, baru mencari FH ya teman-teman. Gimana cara cari FH? Rumusnya itu adalah jumlah baris per jumlah semua dikali dengan kolom. Berarti kalau yang FH laki-laki buruk, berarti kan jumlah baris ya, maka jumlah baris 14 di sini, 14 per dengan 2, 25. Ini kan jumlah semuanya 25 kali 12 teman-teman. Nah 12 ini dari mana? Ya dari total jumlah. Saya sepertinya salah ini ya teman. Ini sebenarnya kolom dan ini baris ya. Ini ke sini kolom, ke sini baris, ke bawah kolom seharusnya. Saya salah tulis teman-teman ya. Jadi di sini jumlah kolom kali jumlah baris gitu ya teman-teman ya. Maaf, jadi ini saya salah tulis, nanti mungkin bisa ditulis teman-teman di bukunya.
Di sini jumlah kolom ya, karena ke bawah itu kolom, lalu ke kanannya itu adalah baris. Nanti dilihat saja di sini ya contohnya. Namun caranya seperti ini. Oke, berarti 14/25 dikali dengan 12 ya. Ini 12 ini dari jumlah baris ini. Lalu hasilnya 6,72. Yang lain juga sama. Yang laki-laki baik juga sama. 11/25 kali 12 sama dengan 5,28. Jadi 11 ini dari mana Pak? Ya 11 ini dari jumlah kolom yang baik ini. Jadi ada 11. 25 dari mana ya total semuanya? 12 dari mana ya total baris itu. Karena kenapa ya? Laki-laki baik. Ini kan laki-laki baik. Laki-laki baik totalnya ada 12. Laki-laki buruk totalnya ada berapa? Sorry, laki-laki baik ada 4, laki-laki buruk ada 8. Jadi tambahan dari 8 tambah 4 sama dengan 12. Ini kan 12 ya. 12 ini. Nah, kemudian yang perempuan buruk 14/25. Ya 14 ya ini dari mana ya? Dari total yang perempuan buruk. Ini kan perempuan, ini buruk. Total perempuan buruk berapa? Ya 14 kan? 14. Kemudian per 25. Ya 25 itu adalah jumlah semuanya dikali dengan 13. 13 apa? Ya jumlah perempuannya. Ini kan jumlah perempuannya ada 13 ya. Atau jumlah barisnya seperti itu. Nah, kemudian yang lain juga sama dijumlahkan. Lalu nanti baru dipindahkan. Jadi 6,72 kita pindahkan di sini, 5,28 kita pindahkan ke sini, 7,28 kita pindahkan ke sini, lalu 5,72 kita pindahkan ke sini. Sehingga kan sudah didapatkan di sini ya, didapatkan FH-nya itu tidak ada yang di bawah tidak ada yang di bawah 5. Ya, ini kan tidak ada yang di bawah 5 teman-teman ya. Sehingga karena dia tidak ada di bawah 5, maka dipersilahkan untuk uji chi-square. Nah, tadi Bapak kan cuma lihat di bagian ini. Bukan, Bapak kan tidak mencari ini tadi pada saat menjelaskan yang pertama ya. Iya, memang benar. Ya, jadi boleh misalkan kita lihat tabel ini atau lebih akuratnya ya, kita menggunakan tabel yang ini dengan mencari faktor mencari expected distribusinya. Jadi mencari harapannya. Jadi untuk lebih mempercayai apakah dia lebih kurang dari 5 atau tidak, maka kita cari tabel ini. Namun biasanya dengan melihat ini saja memang sebagian peneliti itu sudah cukup, namun sebagian peneliti itu tidak cukup. Jadi memang baiknya itu nanti menggunakan frekuensi harapannya. Apakah dia kurang dari 5 ataupun lebih dari 5. Nah, kembali ke yang tadi misalkan ada tetap mau dipaksakan misalkan uji chi-square, nggak masalah, bisa teman-teman. Ya. Nggak masalah, tetap bisa. Namun baiknya itu tidak dilakukan. Jadi berpindah ke Fisher exact tadi ya. Oke, ini berarti sudah selesai ya. Langkah pertama tadi menentukan hipotesis. Langkah kedua cari frekuensi harapan. Sudah oke, sudah dapat frekuensi harapan per variabel X maupun variabel Y-nya. Selanjutnya baru kita cari X hitung dan X tabel. Cara mencari X hitung dan X tabel ya. Pertama sekali kita buat lagi, kita pindahkan tadi tabel kontingensinya, lalu kita buatkan kodenya. Jadi kita buatkan kode A, B, C, D. Pak boleh ditukar nggak? Di sini A di bawah B, C, D. Nggak boleh teman-teman. Jadi A di bagian ini, B di bagian ini, C di bagian ini, dan D di bagian ini. Sehingga jika saya lihat di sini tabel kontingensinya tadi, maka laki-laki yang buruk itu 8, simbolnya adalah A. Laki-laki baik itu 4, simbolnya B. Perempuan yang pengetahuan buruk ya, pengetahuan cara baca, bukan pengetahuan buruk, namun pengetahuan buruk ada 6 atau C. Lalu perempuan yang pengetahuan baik ada 7. Saya lambangkan dengan D. Baru saya masukkan ke dalam rumus. Rumusnya N dalam kurung AD, ini A kali D teman-teman ya. A kali D kurang B kali C pangkat 2. Sama seperti tadi ya. Berarti
ini AD ini merupakan O. Ingat tadi ya rumus dasarnya ada E kurang O, sorry bukan O, E kurang O pangkat 2. Ya. Berarti E ini adalah AD dan O-nya adalah BC. Jadi AD kurang BC pangkat 2 per A tambah B dalam kurung C tambah D dalam tutup kurung kali A tambah C tutup kurung kali B tambah D tutup kurung. Lalu tinggal kita masukkan saja rumusnya teman-teman. 25 ini dari mana ya? Totalnya kan 25, sampelnya kan 25 orang tadi ya. Maka di sini kita tulis 25 dikali dengan dalam kurung dikali 8 kali 7. 8 ini apa ya? 8 ini kan A. Ini kan 8 ya, A ya. 8 kali 7. 7 ini apa? 7 ini adalah D teman-teman ya. Di sini sudah kita buatkan kodenya. Kurang BC. BC apa? B ini adalah 4. C itu adalah 6. Sehingga 4 kali 6. Lalu ditutup kurung dipangkatkan 2. Nah di bawahnya juga sama. A-nya apa? 8 tambah B adalah 4 tutup kurung. C tambah D berarti 6 tambah 7. Tutup kurung. Buka kurung lagi. A tambah C. 8 tambah 6. Tutup kurung. Dikali 4 tambah 7. Atau B tambah D ya. Jadi dijumlahkan. Jadi 25 ini saya jumlahkan. Setelah saya jumlahkan didapatkan hasilnya 1,066. Nah ini adalah hasil dari X hitung. Ya. Ini adalah hasil dari X hitung teman-teman. Jadi X hitungnya adalah 1,066 ya. Lalu selanjutnya apa? Berarti kalau cari X hitungnya sudah dapat, maka selanjutnya cari X tabel. Jadi gimana cara cari X tabelnya? X tabel ini kan kita menggunakan kepercayaan 0,05 tadi ya. Kepercayaannya kan 95% sehingga alfanya 0,05. Oke, kemudian apa rumusnya? Rumusnya adalah jumlah kolom kurang 1 dikali jumlah baris kurang 1. Maka jumlah kolom ini ada berapa? Ada 2 ya. Ada 1, ada 2. Oke, jumlah kolom. Jumlah baris ada 2. 1, 2. Oke, sehingga 2 kurang 1 kali 2 kurang 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, setelah kita dapatkan hasil ini, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita lihat tabel teman-teman. Tabel dari chi-square. Tadi saya sudah mengirimkan tabel chi-square sama teman-teman ya di grup. Silahkan di-download. Oke, saya coba buka tabel chi-square. Ini tabel chi-square. Oke, sudah terlihat tabel chi-square-nya? Teman-teman, apakah sudah terlihat tabel chi-square-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti berapa DF-nya tadi? DF-nya berapa? 0,05. DF. DF-nya ada 1 ya. Ini kan 1 ya. Benar nggak? Iya, 2 Pak. kurang 1 kali 2 kurang Benar, 1 Pak. sama dengan 1 ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, maka saya lihat di bagian ini. Ini kan 1 berarti ya, DF-nya 1. Lalu tingkat kepercayaannya kan 95%. Tadi kan alfanya berarti 0,5. Berarti jawabannya adalah 3,84146. Maka ini adalah X tabelnya teman-teman ya. X tabelnya. Dari mana dapatnya Pak? Ya satunya dari kolom kurang 1 kali baris kurang 1. Lalu kita tentukan alfanya. Alfa 0,05. Maka hasilnya 3,8. Coba kita lihat di sini. Benar ya teman-teman ya? Di sini. Benar, Pak. Ya, tabel chi-square 3,841. Sehingga baru kita bandingkan lebih besar X hitung atau lebih besar X tabel. Maka X hitungnya kan 1,066, X tabelnya adalah 3,841. Maka bisa ditulis X hitung lebih kurang dari X tabel. Karena X hitung lebih kurang dari X tabel, maka H0
Diterima. Iya, H0 diterima. H0 diterima. Coba kita lihat ke belakang lagi ya. Nah, ini H0 diterima. Berarti tidak ada hubungan antara gender dan pengetahuan. Iya, tidak ada hubungan. Memang benar ya, tidak ada hubungan antara perempuan laki-laki. Jadi kan sekarang kan sama teman-teman ya. Mau apakah dia perempuan, apakah laki-laki, maka peluang untuk pengetahuan baik itu sama. Jadi kalau dulu kita lakukan penelitian pada saat zaman-zaman pada saat perempuan itu tidak bersekolah, mungkin iya laki-laki sama perempuan ini dia berbeda dari segi pengetahuannya. Namun sekarang kan nggak beda. Jadi baik laki-laki maupun perempuan mereka memiliki peluang untuk pengetahuan baik. Nah itu maksudnya teman-teman ya. Sehingga hasilnya di sini gender tidak berhubungan dengan tingkat pengetahuan. Jadi apakah dia gender laki-laki, apakah gender perempuan, dia sama saja untuk mendapatkan pengetahuan apakah dia baik ataupun buruk, teman-teman ya. Nah, itu adalah adalah hasil teman-teman, adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari K-square itu tadi. Jadi apakah dia hubungan atau tidak hubungan? Sehingga di sini jawabannya tidak ada hubungan atau tidak berasosiasi signifikan antara variabel X dan variabel Y, atau antara antara gender atau jenis kelamin dengan pengetahuan tadi teman-teman ya. Oke, teman-teman paham teman-teman ya? Nah, sekarang kita lanjut ke tabel kontingensi 3x2 atau 2x3. Ingat teman-teman ya, tadi ada tabel kontingensi 2x2 dan ada 2x3. Nah, tabel kontingensi 3x2 ini teman-teman berbeda ya, berbeda dengan tabel kontingensi 2x2. Jadi tidak sama. Perhitungannya itu berbeda teman-teman. Ya meskipun sering itu menggunakan tabel 2x2. Atau sering biasanya itu bahkan kalau untuk skripsi anak S1 biasanya dosen-dosen pembimbing akan mengarahkan 2x2 tabel kontingensinya karena lebih mudah. Karena bisa mencari OR ya. Namun ada juga yang tabel kontingensi 3x2. Nah gimana contohnya? Jadi saya teman-teman tidak akan membuat soal seperti tadi ya terlalu panjang. Jadi saya langsung ke tabelnya, tabel hasilnya ya. Nah di sini ada dua variabel, variabel akademik dan variabel pengetahuan teman-teman ya. Ada variabel akademik dan variabel pengetahuan. Di mana variabel akademik itu terdiri dari 3 kategori. Sehingga nanti tabel kontingensinya 3 seperti itu ya. 3. Kemudian pengetahuannya kan ada 2, baik dan buruk. Jadi saya buatkan kode di sini. Baik, buruk itu 1 dan 2 itu adalah baik. Oke, kemudian 2 ya, ada 2 kategori sehingga tabel kontingensinya 3x2. 3-nya rendah, sedang, tinggi, 2-nya buruk dan baik tadi. Lalu ini juga sama. Ini saya pindahkan ke tabel kontingensi. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya cara memindahkan tabel ini ke tabel kontingensi. Lalu saya tulis di sini maka didapatkan hasilnya di sini adalah 50 totalnya. Ya, karena ini memang 50 ya, karena saya tidak menulis sampai 50 karena terlalu panjang sekali. Lalu langkah pertama seperti biasa, kita menentukan hipotesisnya. Maka hipotesisnya adalah H0-nya tidak ada hubungan antara akademik dan pengetahuan. Sehingga otomatis di sini akademik itu adalah variabel X dan pengetahuan adalah variabel Y. Lalu HA-nya ada hubungan signifikan antara akademik dan pengetahuan. Oke. Nah, kemudian baru kita buat tabel pembantu. Jadi seperti ini. Jadi berbeda teman-teman ya. Kalau tadi tabel pembantunya berbeda, untuk mencari harapannya kan berbeda teman-teman ya. Kalau ini seperti ini rumusnya. Jadi kita langsung saja melihat rumusnya. Jadi setelah menyusun hipotesis baru kita menghitung FH-nya ya. Nah, tadi sudah kita dapatkan 12 ya. 12 ini teman-teman, maaf saya juga ini tadi keliru. Jadi sama untuk mencari FH ya, tidak beda teman-teman ya. Jadi
sama seperti tadi kita gambarkan, kita tulis rendah buruk. Ini kan rendah buruk ya, rendah buruk. Lalu rendah baik kita tulis di sini, sedang buruk kita tulis di sini, dan selanjutnya sampai habis selesai kita tulis. Lalu 12 dari mana ya? Rendah buruk ada 12 ya. Rendah buruk ada 12. Ini cara baca tabelnya. Rendah baik ada 7. Kita masukkan 7, begitu juga selanjutnya. Lalu kita cari FH-nya. Apa rumus FH tadi? Ini ada 28. Ya, 28 ini adalah jumlah kolom ya. Per 50. 50 adalah total kali dengan barisnya. Barisnya ada 19. Ya, seperti ini. Jadi sama seperti tadi, saya tidak akan jelaskan seperti ini. Jelaskan kembali. Jadi sama teman-teman ya cara mencari dari FH-nya. Jadi ini langsung kita pindahkan kemari. Baru selanjutnya F0 kurang FH dikuadratkan. F0 ini berapa? 12 teman-teman ya. 12 kurang 10,64 hasilnya dipangkatkan 2. Sehingga di sini didapatkan hasil adalah 1,850. Yang lain juga sama. 7 kurang 8,36 dipangkatkan 2. Yang lain juga sama teman-teman ya. Tetap dipangkatkan 2. Nah, ingat teman-teman ya, jika pangkat 2 dia hilang minnya ya. Ingat matematika ya. Jadi misalkan ini kan 7,7 kurang 8 pasti hasilnya tetap min ya. Jadi kalau min itu dipangkatkan 2 maka hilang minnya. Sama seperti ini. Sehingga dapatnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian baru setelah itu ya, baru F0 kurang FH yang pangkat 2 tadi dibagi dengan FH. Jadi 1,850 dibagi dengan berapa? 10,64. Benar ya. Jadi dibagi dengan 10,64 sehingga didapatkanlah hasil 0,174 ya. Jadi dari mana Pak dari 0,174 ini? Ya dari hasil 1,85 dibagi dengan 10,64 sehingga hasilnya 0,174. Nah, kembali lagi kalau 1,850 dari mana Pak ya? Dari 12 kurang 10. Hasilnya dipangkatkan 2. Yang di bawahnya juga sama. F0 kurang FH hasilnya dipangkatkan 2. Nah, meskipun kita lihat dari sini, ini akan min hasilnya. Pasti ya kalau 6 kurang angka kecil dikurang angka besar pasti akan min. Namun kalau dia dipangkatkan maka ya tetap hilang minnya teman-teman. Nah, baru kita dapatkan hasil hitungnya teman-teman. X hitungnya. Berarti X hitungnya ada berapa? X hitungnya ada penjumlahan ini. Jadi 0,174 dikali dengan 0,221. 0,174 ditambah 0,221 ditambah 1,651 ditambah 2,102 ditambah 10,016 ditambah 1,293. Hasilnya adalah, coba kita lihat. Ya. Jadi penjumlahan ini kita tulis di sini 6,458. Dari mana ya? Dari penjumlahan 0,174 dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga inilah yang menjadi apa? Yang menjadi iya, yang menjadi X hitungnya. X hitung. Benar teman-teman, yang menjadi X hitungnya. Nah, kemudian baru kolom tadi ada 2, baris ada 3, ya. Ingat teman-teman ya, ada berapa kolomnya tadi? Jadi sebenarnya kalau dibalik sama saja ya, kalau 3 kurang 1, jadi saya ada kesalahan dalam penulisan ya tadi ya. Jadi ini sama, jadi 2 kurang 1 kan 1 hasilnya, dikali 3 kurang 1 sama dengan berarti 2 teman-teman ya. Hasil dari kolom kurang 1 kali baris kurang 1. Sama ya, kalau dibalik juga sama teman-teman ya. Berarti seharusnya di sini kolomnya 3 kurang 1, lalu barisnya 2 kurang 1. Jadi ada
kesalahan dari segi penulisan. Namun hasilnya tetap sama saja. Sehingga apa namanya X tabelnya atau DF-nya, sorry, maaf, DF-nya atau derajat bebasnya didapatkan adalah 2. Baru kita lihat dari apa? Dari tabelnya ya. Berarti kalau 2 berapa? 5,991 teman-teman ya. Kita kembali lagi, berarti 5,991. Nah, gimana berarti? Karena X hitung tadi kan 6,45, dia lebih besar ya, lebih besar dari X tabel, maka tingkat akademik berhubungan atau berasosiasi signifikan dengan tingkat pengetahuan, teman-teman. Kenapa? Ya karena X hitungnya itu lebih besar daripada X tabel. Nah, gitu adalah kesimpulannya ya. Oke. Jadi ini adalah hasilnya, teman-teman ya. Jadi itu bedanya antara tabel kontingensi 2x2 dengan tabel kontingensi 3x2 ataupun 2x3. Sama, 2x3, 3x2 sama, teman-teman. Karena nanti DF-nya juga sama. Dibalik-balik juga sama hasilnya, nggak ada beda. Jadi ini adalah hasilnya. Tingkat akademik berasosiasi dengan tingkat pengetahuan. Berarti sudah selesai Chi-square-nya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut ke odds ratio. Jadi biasanya pada saat kita menguji Chi-square, maka odds ratio itu akan mengikuti hasilnya. Jadi saya akan membacakan di sini ya, meskipun teman-teman sudah dapat di epidemiologi, namun saya coba ulang kembali. Bahwa odds ratio adalah ukuran hubungan antara paparan dan hasil. Paparan itu variabel X, teman-teman. Hasilnya itu adalah variabel Y. Ataupun paparan itu faktor risiko dan hasil adalah risiko sendiri. Jadi sama ya fungsinya untuk melihat hubungan. Nah, pada analisa Chi-square, jika penelitian dilakukan dengan case control, nanti teman-teman akan mendapatkan case control, pembahasan case control, cross sectional dan lain di Metopel ya. Dan memiliki tabel kontingensi 2x2, maka lebih baik melihat indeks odds agar diketahui arah dari hubungan, apakah berhubungan positif atau hubungan negatif. Ya, odds ratio biasanya dilakukan pada hasil Chi-square yang berhubungan. Jadi gini teman-teman, jika nanti hasil Chi-square-nya itu berhubungan ya, atau lebih besar X hitung dibandingkan X tabel, kan berhubungan ya. Maka dan dipastikan apakah dia tabel kontingensi 2x2. Nah, jika dia tabel kontingensi 2x2, maka baiknya dilakukan uji odds ratio-nya. Tentunya untuk melihat apakah hubungannya arah positif atau hubungannya arah negatif. Nah, rumusnya adalah A per C per B per D. Jadi interpretasi nilai OR. Jadi coba kita tes ya, mencari nilai OR dari tabel kontingensi ini tadi ya teman-teman ya. Tabel kontingensi ini. Oke, tadi kita sudah buat tabel kontingensi. Ini tabel kontingensinya teman-teman ya. Kita akan membuat rumus OR dari sini. Ya, meskipun saya tidak mencoba ini hanya tes saja teman-teman ya. Saya kan tidak mencari asumsi apakah ada hubungan atau tidak di analisis Chi-square enggak. Jadi kita coba saja menulis ataupun mencari odds ratio dari sini ya teman-teman ya. Jadi apa rumusnya tadi kita buat di sini A ya. A. Ini yang tadi teman-teman ya. Ada B. Di sini ada C. Dan di sini ada D teman-teman ya. Ada D. Oke. Odds ratio rumusnya adalah apa tadi rumusnya? A per D. Ya. A per D per C, sorry, maaf. Dibagi A B per D. Iya, B per D. Oke. Berarti A per C berapa A per C? Berarti 10
per 1 ya. Per 1. Ya, per 1 dibagi dengan, ini bagi ya teman-teman ya. 1/5, Pak. 1 per 5. 1 bagi 5 ya. 5. Oke. Karena berarti 10 kali 5 ya teman-teman ya. Benar nggak? Berarti kalau 1/5 kan dikali ya, dibalik sehingga dia dikali. Atau kalau nggak percaya silahkan dihitung sendiri teman-teman ya. Berarti 10 kali 5 ya. 10 kali 5 hasilnya adalah 5. 50. Nah, berarti odds ratio-nya adalah 50. Maka apa yang bisa kita interpretasikan dari odds ratio-nya? Kita lihat di sini. Jika di bawah 1, maka faktor risiko berhubungan negatif dengan kejadian. Jika hasilnya sama 1, maka tidak ada hubungan. Jika di atas 1, maka faktor risiko berhubungan dengan kejadian. Berarti berhubungan ya. Berhubungan dengan kejadian. Jadi tanpa saya cari chi-square pun dengan saya cari odds ratio sudah bisa terlihat. Ini ada hubungannya. Berarti apa yang bisa kita simpulkan dari hasil 50 ini? Yang bisa saya simpulkan adalah jika seseorang itu berstatus anemia, maka akan mempengaruhi BBLR ya, akan dapat menyebabkan BBLR sebesar 50 kali. Jadi saya tulis di sini orang yang anemia akan menyebabkan lahir anak BBLR sebesar 50 kali. Gitu ya teman-teman. Berarti orang kan ini yang bisa kita simpulkan, orang yang anemia tentunya akan melahirkan anak BBLR sebesar 50 kali. Jadi tingkat kebenarannya itu sampai 50 kali. Artinya apa ya? Pasti sudah dipastikan orang yang anemia ketika hamil itu akan menyebabkan kondisi anak lahir secara BBLR atau berat badan lahir rendah. Ini yang dapat saya simpulkan dari odds ratio ini. Jadi odds ratio ini hanya dilakukan apabila hasil chi-square-nya itu berhubungan dan tabelnya wajib 2 kali 2 atau tabel kontingensi 2 kali 2. Nah pertanyaannya apakah boleh 3 kali 2 bisa dilakukan odds? Boleh saja, nggak masalah. Namun baiknya nanti dilakukan di SPSS. Karena mungkin akan sulit untuk menghitung odds di tabel 2 kali secara manual. Namun biasanya kebiasaan bagi yang tabel kontingensi 2 kali 2 itu dilakukan uji odds ketika ada hubungan antara variabel X maupun variabel ya teman-teman. Nah itu adalah akhir dari materi kita pada hari ini teman-teman ya. Saya akan menyimpulkan bahwasanya yang kita pelajari hari ini ada chi-square, nanti ada perbedaan antara tabel kontingensi 2 kali 2 dan tabel kontingensi 3 kali 2 berbeda dari segi perhitungannya. Kalau yang 2 kali 2 dia tidak mencari kuadrat dari F0 kurang FE, sedangkan yang tabel 2 kali 3 kontingensi 2 kali 3 dia akan mencari selisih antara F0 dengan FE dipangkatkan 2 seperti yang tadi kita jelaskan. Nah, kemudian teman-teman, jika sewaktu-waktu suatu penelitian ada tabel kontingensi 2 kali 2 lalu hasilnya berhubungan, maka baiknya nanti dilihat dilihat odds ratio-nya. Jadi seberapa jauh kekuatan hubungannya ya, seberapa jauh signifikannya, atau apakah hubungannya itu ke arah positif ataupun ke arah negatif. Berarti kalau lebih dari 1 ke arah positif, kalau negatif itu ke arah di bawah dari 1 itu sendiri. Nah, baik teman-teman, sebelum saya bukan nutup ya, nanti kita akan ada homework, bukan ini homeworknya. Nanti saya akan membuat 5 kelompok untuk homework. Jadi kita langsung studi kasus supaya teman-teman itu langsung memahami kondisi lapangan ya, gimana cara memindahkan data dan lain-lain. Jadi supaya cepat pinter lah teman-teman ya, karena biostatistik ini kita tidak belajar lagi semester depan. Saya coba mencari beberapa kurikulum kita. Jadi yang kita pelajari
cuma semester ini ya biostatistik. Jadi tidak ada semester depan, tidak lagi belajar biostatistik. Mungkin Metopel hanya sebagian kecil belajar statistik. Jadi kita langsung mencoba studi kasus teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat 5 kelompok ya, 5 kelompok. Jadi saya akan langsung menetapkan di sini ketua kelompok 1 ya, ketua kelompok 1. Kelompok 1 ada di sini saya langsung buat komtingnya ya, Rauzatul Aslami. Ya. Oke, kemudian ketua kelompok 2, saya langsung menentukan teman-temannya supaya waktunya kita cepat ya. Kalau saya memberikan peluang kepada teman-teman untuk menentukan kelompok mungkin lama nanti. Nah, ketua kelompok 2 siapa ya? Saya coba mungkin Nerinda di sini ya. Ketua kelompok 3. Kelompok 3. Ada 5 kelompok nanti. Jadi minggu depan kita presentasi hasil-hasilnya. Siapa di sini siapa teman-teman yang mau bersedia jadi ketua kelompok 3? Mungkin coba saya lihat ya, saya baca nih. Apa Jasma mau Jasma? Mau ya? Jasma Liza ya. Oke, saya coba Jasma Liza di sini. Kemudian siapa lagi? Ini ketua-ketua kelompok saja. Nanti silakan teman-teman memilih teman-temannya ya. Di sini ketua kelompok 4. Coba saya absen di sini. Ada si Ria, ada nggak si Ria? Ria Nosika mana? Hadir nggak dia? Ria, hadir nggak? Ria hadir tidak? Tidak hadir ya? Ada. Oke, saya buat Ria Nosika di sini. Ya, ini random teman-teman ya. Saya tidak memilih mana yang tidak saya buat kategori yang lebih aktif atau yang lebih enggak. Jadi saya random saja ini. Ketua kelompok 4 saya coba Ria Nosika. Ketua kelompok 5 saya buat di sini coba Dian Nabilah. Ada nggak Dian Nabilah? Dian Nabilah ada? Halo Dian Nabilah. Ada Pak, ada Pak. Dian Nabilah di sini ya. Nah, ini adalah kelompok-kelompoknya. Jadi silahkan teman-teman nanti memilih ya, memilih siapa yang jadi anggota-anggotanya. Terserah, siapapun boleh teman-teman. Silahkan kalian berdinamika nanti di kelas kalian. Nanti Rauzatul Aslami boleh memilih nama-nama kelompoknya. Rinda, Jasma, Ria, dan Dian Nabilah boleh memilih kelompoknya. Lalu tugas kalian apa? Tugas kalian mencari 5 orang balita. Jadi nanti si Rauzatul Aslami 5 balita, si Rinda 5 balita, Jasma 5 balita, Ria Nosika, Dian Nabilah 5 balita. Jadi terserah, misalkan si Rauzatul Aslami nanti ada 5 orang anggota, jadi si A 1 balita, jadi terserah kalian nanti ya. Terserah kalian gimana berdinamika di dalam kelompok. Nanti di sini ada 5 balita. Jadi ada data 5 balita. Jadi ngapain data 5 balita? Nanti saya sudah kirimkan kuesionernya teman-teman ke grup kalian. Ya, saya akan membacakan di sini kuesionernya. Oke. Ini utamanya kepada ketua kelompok nih ya. Jadi harus memperhatikan ini penjelasannya supaya nanti paham. Ataupun bagi yang belum paham nanti boleh nelpon ataupun tanya saya di grup ataupun japri pribadi ya. Karena kita belajar melakukan penelitian ya, belajar melakukan riset dan menganalisa hasil riset. Jadi sudah naik kelas kalian ya, bisa melakukan riset. Oke, kita coba cari di sini mana tadi saya buat kuesionernya ya. Oke, di sini kuesioner ini saya buat tadi 15 menit atau 30 menit sebelum masuk ya. Saya tadi rencana buat tugasnya tugas biasa, namun saya kira tugas biasa itu dengan kapasitas kalian yang sudah luar biasa, saya kira memberikan tugas yang lebih kasus ya, lebih bagus ya. Nah ini teman-teman, ini kuesioner balita tadi, oke saya ubah di sini kuesioner balita. Jadi nanti kan 5 orang itu, 5 ketua kelompok
nanti akan mencari satu kelompok mencari 5 balita. Jadi apa yang data apa yang dia cari dari balita? Ada yang pertama, ada kuesioner untuk umum, nanti sebutkan nama ibu responden. Jadi ibu responden disebutkan namanya, kemudian umur ibu responden ada berapa umurnya, kemudian apakah ibu responden itu bersedia diwawancara atau iya ataupun tidak. Nah, teman-teman, tidak boleh data itu diolah sendiri ya, dibuat di karang, nggak boleh. Jadi karena ketika teman-teman membuat karangan, membuat tidak melakukan memberikan pertanyaan kepada ibu responden ataupun tidak mencari sampel, maka nanti hasilnya akan tidak bagus, teman-teman. Nanti bisa terlihat mana yang dilakukan di karang-karang datanya ataupun mana dilakukan benar-benar dilakukan observasi. Akan terlihat ada caranya dia. Makanya jangan menipu dosen, teman-teman ya, karena dia akan tahu. Nah, kemudian apakah ibu bersedia diwawancara? Lalu jika iya, nanti dibulatkan saja, nanti di print ya, per kelompok di print, nanti di mungkin minggu depan saat luring saya akan lihat juga isian dari teman-teman. Lalu siapakah anak ibu? Jadi nanti ditulis nama anaknya. Jadi ini wajib anak balita, teman-teman ya, anak umur 0 sampai 5 tahun. Jadi wajib anak umur 0 sampai 5 tahun. Jadi misalkan di satu rumah tangga itu ada 2 balita, gimana? Nggak apa-apa, 1 balita saja yang diambil. Kalau 2 balita nanti akan lama nanti wawancaranya. Jadi 1 balita saja, disebutkan siapa balitanya, lalu sebutkan umur balitanya berapa. Di sini disebutkan umurnya. Lalu berapa berat badan anak ibu sekarang. Jadi ditulis berat badannya. Berat badan itu karena saya tidak mau memberatkan teman-teman, boleh tidak diukur berat badannya. Namun sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu. Misalkan ibunya lupa ya berapa berat badannya, nanti mungkin boleh dilihat KMS-nya ataupun mencoba ibu untuk membuat. Namun datanya ingat sekali, saya mohon kepada teman-teman, karena ini kita menguji coba melakukan penelitian ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang mengarang-arang datanya. Silakan nanti boleh diukur lebih baik jika ada timbangan ataupun jika menggunakan KMS juga boleh. Nah, kemudian ditanyakan pendidikan terakhir ibu. Jadi nanti datanya itu dibulatkan saja, misalkan jika SD ya dibulatkan, jika SMP dibulatkan atau sarjana dibulatkan. Jadi pendidikan terakhirnya apa? Ditanya. Lalu selanjutnya apakah ibu saat ini bekerja? Jadi nanti ditanyakan apakah ibu bekerja, kalau iya bekerja maka dibulatkan B, jika tidak maka dibulatkan di bagian A, teman-teman ya. Nah, kemudian berapa jumlah anak ibu saat ini? Jadi jika di atas 2 maka ya dikolomkan saja, di bawah 2 maka dikolomkan juga sama. Nah, kemudian pendapatan keluarga ini mungkin agak sedikit sensitif, maka saran saya nanti kalau bisa cari saudara sendiri saja, ataupun mungkin ada kakak atau siapa, silakan. Jadi berapa pendapatan keluarganya. Jadi kalau di bawah 3 juta di kolom 3, di bawah 3 juta, kemudian di atas 3 juta di kolom 3 juta. Oh, misalkan gimana Pak jika 3 juta? 3 juta nanti tetap dia kolom B ya, atau sama dengan, saya lupa. Atau sama dengan ya. Atau sama dengan. Oke. Atau sama dengan. Lalu tingkat pengetahuan ibu tentang gizi. Nah, ini karena tingkat pengetahuan nanti saya memberikan peluang kepada kelima kelompok ini, silakan kalian berdiskusi, menentukan 10 pertanyaan. Membuat 10 pertanyaan tentang gizi. Lalu nanti pertanyaan tersebut itu dibuatkan dalam bentuk multiple choice, A, B, C, D. Ya, multiple choice, 10 pertanyaan. Jadi silakan kalian berdiskusi, 5 orang ketua kelompok itu menentukan kuesionernya. Bukan kuesioner, pertanyaan tentang pengetahuan yang berkaitan dengan gizi. Misalkan contohnya, apa yang Anda ketahui tentang gizi? Lalu A-nya gizi adalah ini, B-nya gizi adalah ini. Lalu nanti dibuat multiple choice. Oke. Nah, kemudian selanjutnya dari 10 pertanyaan ini, nanti jika ada di bawah nanti ya, dibuatkan 2 kategori juga. Ada pengetahuan kurang baik dan baik. Oke, kita lihat di bawah ini langsung keterangannya. Nah, lampiran penjelasan ini
penjelasan kuesioner untuk dikotomi tadi. Nanti teman-teman akan saya buatkan tabel ini ya. Tabel ini di Google Dokumen. Jadi teman-teman nanti melakukan update datanya di Google Dokumen itu. Ya, di Google Dokumen nanti diupdate datanya. Misalkan nanti si Rozatun Aslami sudah menyelesaikan 3 balita. Jadi langsung ditulis di bagian ini. Jadi yang ditulis adalah datanya. Jadi nama anak respondennya misalkan di sini saya tulis ya Indah contohnya ya. Berat badan 15 kilo contohnya. 15 kilogram. Nah ini yang ditulis di Google Dokumen nanti. Selanjutnya status gizi responden. Nah, gimana cara menentukan status gizi? Ini sudah saya buat definisi operasionalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman kan sudah belajar PSG, jadi sudah paham lah gimana cara menentukan status gizinya. Nah, untuk gizi kurang itu minus 3 SD sampai dengan kurang dari 2 SD, sedangkan gizi baik minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Jadi sudah teman-teman pelajari ya di PSG ya. Jadi jangan ada pertanyaan lagi gimana cara menghitung status gizi teman-teman. Jadi indeks yang dipakai adalah indeks BB per U ya. Indeks BB per umur. Nah, ini indeks yang dipakai. Jadi nanti di sini jawabannya ada kan ada 2 kategori ya, kategori gizi kurang dan gizi baik. Di sini kita buat kurang ataupun baik ya. Oke. Nah, kemudian pendidikan ibu dibuat menjadi 2 kategori. Nah, ini kan ada jawabannya ada SD, ada SMP, SMA, dan kuliah, dan magister tadi ya. Nah, jika dari SMP ke bawah maka pendidikan rendah. Jika dari SMA ke atas maka pendidikan tinggi. Nah, misalkan si ibu tadi pendidikannya SMA, maka dia masuk ke mana? Masuk ke tinggi ya. Jika Tinggi. ya dari SMA ke atas maka pendidikan tinggi. Tinggi, oke. Kemudian pekerjaan ibu ya sudah ada 2 tadi ya, tidak bekerja dan bekerja. Ini saya buat tidak bekerja saja. Nah, jumlah anak ibu ya tinggal ditulis jumlah anak. Jumlah anak di sini ada 2 kategori ya. Coba kita lihat di sini apa saya buat tadi ya. Di sini kategorinya di bawah 2 dan di atas 2 atau di bawah sama dengan 2. Misalkan di sini di atas 2 orang anaknya. Oke, kemudian pendapatan keluarga tadi ada rendah tinggi, jika rendah di bawah 3 juta, jika tinggi di atas 3 juta. Saya buat rendah saja. Kemudian tingkat pengetahuan ibu, ya tadi ya, ini pengetahuan ibu. Nah tadi kan teman-teman sudah buat ya 10 pertanyaan tentang gizi. Lalu jika benar menjawab di bawah 6, ya jika ibu-ibunya nanti menjawab di bawah 6 itu benar, maka kurang. Jika di atas 6 yang dijawab, maka pengetahuan baik. Nah, saya buat di sini kurang saja. Kurang. Kenapa kurang ya? Karena jumlah yang benar dijawab itu ada 6 soal. Nah, gini ya teman-teman ya cara mengisi Google Dokumen nanti. Jadi saya akan membagikan link Google Dokumen untuk teman-teman isi. Jadi saya bisa memonitor kerjaan teman-teman di situ nanti. Jadi saya bisa juga memberikan masukan dan lain-lain di kuesioner itu nanti teman-teman ya. Jadi teman-teman ini memang harus diikuti ya supaya kita ini paham alur dari riset, alur dari penelitian, dari mulai pengambilan data, kemudian memasukkan data ke dalam master table, ini master table namanya, lalu kita analisis data tersebut. Apakah ada hubungan seperti itu ya? Nanti kita lihat. Nah, kemudian sesudah kita masukkan data ke sini, lalu saya akan membagikan variabel kepada kelompok-kelompok 5 ini. Oke, yang pertama saya untuk kelompok 1 ya, saya buat kelompok 1 di sini. Hubungan antara status gizi dengan apa tadi? Coba saya buat dengan pendidikan ibu ya. Kemudian kelompok 2 hubungan status gizi sama ya teman-teman ya. Antara status gizi dengan apa tadi? Status gizi dengan pekerjaan ibu. Ekonomi Pak enggak? Ekonomi iya tadi. Ekonomi sudah termasuk ke itu tadi. Kerjaan ya.
Iya, enggak ke bagian apa? Ke bagian pendapatan ya. Hubungan antara status gizi dengan pekerjaan ibu ya. Kemudian yang kelompok si Jasma di sini coba saya lihat hubungan apa di sini. Oke, jumlah dengan jumlah anak ibu ya. Hubungan, jadi ini judul skripsi ini ceritanya ya, antara status gizi dengan apa ini? Dengan jumlah anak. Jumlah anak ya. Kemudian Ria Nosika jumlah apa? Jumlah jumlah lagi. Hubungan antara status gizi dengan pendapatan keluarga tadi ya. Pendapatan dan keluarga. Oke. Kemudian yang Diana bilang berarti hubungan antara status gizi dengan apa ini namanya? Dengan tingkat pengetahuan ya. Tingkat pengetahuan. Oke. Paham teman-teman ya? Oke. Nanti jadi langkah pertama teman-teman ambil kuesioner itu lalu ditanyakan ke 5 orang balita per kelompok tadi. Lalu setelah didapatkan hasilnya dimasukkan ke tabel ini. Oke. Dimasukkan ke tabel ini. Sudah. Sesudah teman-teman dimasukkan ke tabel ini di Google Meet tadi sehingga kan ada datanya ya. Jadi nanti ada datanya ada berapa orang? Ada 25 ya. Ada 25 responden ya. Kelompok 1 5 responden, kelompok 2 5 responden, kelompok 5 5 responden. Berarti totalnya ada 25 responden. Oke, berarti sudah dapat datanya. Lalu diapain lagi? Baru dibuatkan seperti ini teman-teman. Nah, buatkan seperti ini. Responden 1, responden 2 sampai dengan responden 25. Berarti kalau misalkan si Rozatun tadi berapa? Apa judulnya? Rozatun tadi hubungan status gizi dengan pendidikan. Berarti di bagian ini di variabel X-nya itu ada status gizi. Maaf teman-teman, saya salah teman-teman. Jadi variabel X-nya itu adalah variabel pendidikan ibu ya. Variabel ini semua variabel X. Jadi ini yang mempengaruhi status gizi, bukan status gizi yang mempengaruhi pendidikan. Jadi salah saya di sini menulis. Jadi coba saya ulang. Jadi dibalik teman-teman ya. Jadi seharusnya ini hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi. Sehingga variabel X-nya X adalah pendidikan ibu. Variabel Y adalah status gizi teman-teman ya, status gizi. Oke. Oke, saya lihat di sini lagi, coba kita lihat contohnya. Nah, berarti di bagian gender nanti itu adalah bagian pendidikan ibunya ataupun pengetahuan dan lain-lain. Dan di sampingnya itu adalah status gizi. Jadi variabel yang Y-nya itu sama semua ya. Jadi status gizinya tuh variabel status gizi sama semua. Gizi baik, gizi kurang, gizi baik, dan gizi kurang. Nanti datanya akan seperti ini teman-teman. Jadi setiap kelompok kan berbeda ya variabel X-nya ya. Jadi si Rozatun Aslami nanti variabel X-nya itu pendidikan ibu. Coba saya lihat di sini lagi. Ya, si Rinda variabel X-nya adalah pekerjaan ibu. Si Jasma variabel X-nya jumlah anak. Ria Nosika pendapatan keluarga yang menjadi variabel X. Lalu Diana Nabila tingkat pengetahuan variabel X. Nanti dibuat lalu karena tabel 2x2 ya lebih mudah. Nanti teman-teman hitung analisa chi-square-nya. Jika berhubungan nanti dihitung juga odds ratio-nya. Jadi nanti dilihat apakah ada hubungan nggak antara pendidikan ibu dengan status gizi, apakah ada hubungan antara apa namanya tingkat pengetahuan dengan status gizi dan lain-lain. Lalu nanti dibuatkan di PPT. Minggu depan, bukan minggu depan, setelah Lebaran nanti kita akan presentasi, semuanya presentasi. Ya, jadi paham teman-teman ya tugasnya ya, terutama kepada kelima ketua kelompok ini paham ya. Rozatun gimana? Paham ya? Paham Pak, tapi mau tanya Pak. Boleh. Satu kelompok berapa anggotanya Pak? Terserah teman-teman. Ini yang saya katakan dinamika ya.
Jadi saya mau lihat bagaimana cara kalian bersosialisasi dengan teman-teman kalian ya. Jadi ada dinamika di situ nanti. Terserah teman-teman. Silakan kalian putuskan sendiri berapa orang kelompoknya. Pak, Iya, silakan Dam. Pak, untuk saya gimana? Nah, Saya kan di Jakarta nggak ini mungkin. kan Apa ini saya yang buat sendiri? enggak tetap 25 nanti akan ribet teman-teman nanti pada saat menjumlahkan. Jadi kamu boleh gabung dengan kelompok siapa saja silahkan. Namun nanti boleh kamu misalkan ada balita di Jakarta 1 orang, nggak salah boleh. Jadi terserah kamu bagaimana membantu kelompokmu untuk bekerja sama teman-teman ya. Jadi tetap Tapi gini nggak Pak? Mohon maaf sebelumnya. Kalau misalkan nih, saya nyari bayi 2 balita di sini, nanti tinggal datanya tinggal saya kirim ke ketuanya boleh? boleh, itu terserah kalian. Terserah kalian gimana kalian mau gitu ya. Intinya data ini harus didapatkan dan dibuatkan di Google Meet, Google Dokumen. Nanti saya buatkan nanti teman-teman. Teman-teman silakan update data di situ. Nah, nanti ada keterangan di situ. Jadi ini data kelompok 1, data kelompok 2, data kelompok 3 saya buatkan di situ nanti. Jadi teman-teman tinggal ngisi saja di situ. Ya. Boleh diisi oleh ketua, boleh diisi anggota, terserah. Jadi kita bekerja sama melakukan suatu riset gitu ya. Apa risetnya? Hubungan status gizi dengan apa faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi. Gitu teman-teman ya. Jadi gimana Rinda, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mau tanya lagi Pak, Boleh. yang soal kuesioner pengetahuan Ibu tentang gizi itu Nah, 5 kelompoknya tuh sama gitu. sama. Karena nanti kalau berbeda kan, makanya saya sampaikan tadi ke-5 ketua kelompok ini kalian berdiskusi. Tadi berdiskusi misalkan si Rozatun buat 2 pertanyaan, si ini buat 2 pertanyaan. Namun pertanyaan itu wajib multiple choice. Jadi jika di atas 6 maka baik, jika di bawah 6 maka kurang baik. Ingat teman-teman, jangan mengolah data sesuai dengan keinginan pribadi. Jadi ini riset teman-teman ya. Kita melakukan penelitian. Jadi kita harus jujur dengan diri kita dan data yang akan kita dapatkan. Jadi memang harus dilakukan penelitian ini ya. Oke. Jadi nanti silahkan kalian buatkan pertanyaannya. Jadi sengaja nggak saya buatkan, saya mau melihat bagaimana bagaimana dinamika kalian dalam melakukan manajerial ya, antara satu dengan yang lainnya. Oke. Rinda gimana? Rozatun gimana? Masih ada Rozatun? Oke, aman ya. Rinda gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jasma, Ria? Aman ya? Semua aman ya? Aman, Pak. Oke, Untuk saat ini aman. Oke, teman-teman saya membuka. Oke, teman-teman saya membuka pertanyaan ya selama riset kita berlangsung. Saya membuka pertanyaan, jadi boleh ditelepon, boleh jika nggak paham silakan ditanya. Namun saya bisa memonitor teman-teman juga melalui Google Dokumen tadi. Nanti saya akan lihat apa data yang teman-teman buatkan atau data-data yang teman-teman sekalian nanti tulis di situ. Jadi saya melakukan monitoring terus-menerus. Oke, saya kira cukup demikian. Nanti saya akan membagikan membagikan ini ya. Coba mungkin saya ubah ini dulu ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung. Atau nanti teman-teman ubah sendiri ya. Jadi intinya sudah paham mana variabel X dan variabel Y. Jangan sampai ketukar antara variabel X dengan variabel Y. Bisa-bisa salah nanti perhitungannya. Jadi di sini variabel X-nya itu variabel independennya itu pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jumlah anak, pendapatan keluarga dan tingkat pengetahuan, sedangkan variabel Y-nya itu sama. Kenapa demikian ya? Karena kan yang mempengaruhi status gizi itu pendidikan bisa mempengaruhi status gizi, tingkat pendapatan keluarga tentu ya bisa mempengaruhi status gizi. Nah, ini teorinya. Nah, kita kan ingin membuktikan nih apakah benar atau tidak dengan melakukan uji hipotesis tadi. Oke, saya kira demikian teman-teman karena sudah jelas. Nanti jika nggak jelas silakan ditanyakan kepada saya, boleh kapanpun ya. Nah, bukan minggu depan, nanti setelah selesai Lebaran kita akan mempresentasikan tugas kita selama libur panjang ini teman-teman. Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya langsung menutup pertemuan kita pada hari ini. Kita jam 12.24, berarti ada 6 menit lagi ya. Nggak apa-apa, karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Nanti jangan lupa teman-teman, utamanya buat Rojatun Aslami dan Wawa untuk mengabsen
anggotanya dan nanti dikirimkan ke grup. Jadi siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir supaya nanti saya bisa pindahkan kehadiran tersebut di absensi kalian ya. Oke, saya kira demikian teman-teman. Saya akan mengirimkan file ini kembali. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan mohon maaf yang sebesar-besarnya juga teman-teman ya selama ini jika saya punya kesalahan sama teman-teman sekalian baik kata maupun dalam ucapan saya maupun perbuatan saya mungkin ya selama kita berkuliah. Ya, momentum yang tepat saya kira pada saat ini karena beberapa hari lagi kita akan berlebaran. Jadi mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya kepada teman-teman dan juga nantinya jika teman-teman punya kesalahan dengan saya insya Allah sudah maafkan semua kesalahan teman-teman sekalian dan kita sama-sama mengharapkan izin Allah dan kita maafkan semua ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira demikian. Silakan meninggalkan ruangan Zoom. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Pak.